Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sudah install Ubuntu-nya? Syukur kalau misalnya sudah dan eh, melakukan eksplorasi terhadap Ubuntu-nya, ada apa saja di Ubuntu. Di video kali ini saya akan menyampaikan beberapa aplikasi-aplikasi bawaan Ubuntu atau misalnya juga aplikasi yang non bawaan juga. Nanti kita akan coba mereview aplikasi-aplikasi yang kita install di Ubuntu ya. Pertama yang akan saya review adalah, ini saya gedein dulu biar icon-iconnya mungkin sebetulnya nggak ada apa-apa juga sih. Uh, jadi di Ubuntu ini ya, kalau misalnya pertama kan pakai komputer itu pasti untuk penggunaan dasar-dasar seperti mengetik itu sepertinya harus sudah ada lah ya. Pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan perkantoran gitu ya, kayak ngetik, kemudian ngolah angka ya, presentasi. Nah itu kan standar banget ya untuk program. Dimana kalau misalnya Anda menggunakan Office ya, aplikasi Microsoft Office itu harus bayar dan agak lumayan ya harganya ya. Nah, di sini sebagai alternatif pada Ubuntu, kalau misalnya Anda baru install Ubuntu, itu pasti ada di sini ininya, taskbarnya. Cuman saya pindahin ke bawah karena saya juga kan dulunya itu pakai Windows, terbiasa pakai Windows di bawah. Jadi saya pindahin ke bawah, di samping tuh kayak agak gimana gitu ya. Kalau mau pindahkan nanti silahkan pindahkan saja. Kalau tidak salah ada di setting atau di setting gitu, saya lupa. Saya coba buka ya. Di display setting sih kayaknya sih. Oh, sama. Ya, keluar. Nah, ini ya. Kita coba cari mana, saya lupa. Ya, kalau nanti tinggal dicari aja mau di mana disimpannya gitu ya. Karena konten kita bukan di sini untuk video kali ini ya. Nah, ini untuk window colornya juga Anda bisa pilih mau yang dark modelnya kayak gini, mau yang standar atau light seperti ini ya. So, kita mulai dari sini aja kali ya, di settingnya ya. Setting dari Ubuntu, cara bukanya tuh simple banget. Anda bisa masuk ke sini, kalau posisi ini sama ada di atas, diklik aja ini, sama seperti untuk mematikan ya. Jadi untuk mematikannya pun ada di sini, Anda bisa klik ini, kemudian power off untuk mematikan. Di sini ada power off ya. Untuk masuk ke setting Anda tinggal pilih aja, di sini ada setting. Kita buka mulai dari network. Nah, network ini adalah sebuah jendela yang digunakan untuk pengaturan jaringan ya, untuk pengaturan jaringan. Ini ada kabel, terus ada VPN gitu ya. Kalau misalnya Anda pakai wireless, di sini juga ada pengaturan untuk wirelessnya. Nah, untuk pengaturan detailnya Anda bisa masuk ke yang tanda gear ini ya. Oh, ya ini ada detailnya, kemudian konfigurasi IP versi 4, IP versi 6 ya. Kalau misalnya bingung pakai komen, sebetulnya mungkin ini akan banyak diketahui sama pengguna Linux itu, karena Linux itu kan biasanya pakai komen ya, bukan pakai display seperti ini. Nah, tapi kan kita tahap awal pengen yang praktis gitu ya. Nah, Linux juga menyediakan yang praktisnya tuh seperti ini kira-kira contohnya. Nah, ini untuk settingnya jaringan. Kemudian ini ada setting untuk Bluetooth ya. Kalau misalnya ada Bluetoothnya, ini untuk pengaturan background, layar belakang. Layar belakangnya Anda bisa pilih ya, semacam. Anda bisa add picture juga untuk menambahkan gambar terserah Anda gitu ya. Kemudian ada ini tadi udah disampaikan ya. Nah, ini position on screen, ini nih posisi ininya, taskbarnya kayak starnya gitulah. Oh, kan dia pindah ke kiri, kalau misalnya pindahan ke kanan sini ya. Ke kanan kayaknya enak juga nih, ke kanan. Saya mau coba di kanan deh. Ya, atau misalnya di bawah, terus icon size-nya juga bisa diatur. Nah, ini ya, tuh. Ini semua icon size-nya dia akan berubah gitu ya. Digedein sedikit biar, nah sini deh cukup. Kemudian ada notification di sini. Nah, ini ada notifikasi yang kalau misalnya Anda aktifkan ini, maka semuanya akan otomatis off ya.
Jadi ada notifikasi-notifikasi untuk aplikasi, kayak misalnya kalau Anda buka browser gitu kan, kadang-kadang suka ada notifikasi-notifikasi, kayak misalnya kalau Anda mahasiswa saya itu kan menggunakan Sikam, di Sikam itu sebetulnya ada notifikasi untuk browser. Kalau misalnya mau dinonaktifkan notifikasi dari Google Chrome gitu ya, nah, Anda bisa aktifkan ini don't disturb. Kemudian ada search untuk melakukan pencarian apa saja pencariannya, nah itu bisa dilakukan di sini ya. Kemudian ada application di sini untuk aplikasi-aplikasinya, ada aplikasi apa saja, tapi lebih ke arah notifikasinya juga sih ya ini. Oke, kemudian ada privacy. Privacy itu ada location, kemudian ada Thunderbolt ini untuk email, file. Ini ada kita bisa clear juga history filenya, ada untuk recycle binnya, trash ya. And temporary file itu kalau misalnya di Windows itu recycle binnya, mau di automatic delete atau enggak. Kemudian kasih periode automatic delete-nya, kemudian ada screen lock-nya. Screen lock Anda bisa atur di sini. Blank screen delay-nya itu berapa menit, kalau misalnya Anda tidak digunakan screen-nya jadi blank, ini untuk menghemat daya ya di rumah. Kalau misalnya monitornya memang support, kalau monitor sekarang sih rata-rata support ya, jadi blank dia layarnya jadi mati gitu. Kemudian automatic screen lock, kemudian di sini ada delay, automatic delay, kemudian lock screen-nya. Nah, ini Anda bisa atur-atur lah ya. Nah, ini diagnostik untuk health-nya. Kemudian ada online account, jadi di sini Anda juga bisa mengkoneksikan Linux-nya dengan akun-akun yang Anda miliki. Di sini yang tersedia ada Ubuntu Single Sign-On, kemudian ada Google, ada Nextcloud, ada Facebook, Microsoft, Flickr, dan Microsoft Exchange. Kemudian Anda bisa email zaman SMTP juga untuk email, jadi nggak usah repot-repot lagi untuk emailnya. Ini tinggal masukkan saja, dan selanjutnya seperti apa. Ini Google juga sama, bisa terkoneksi langsung dengan akun Google Anda, si Linux-nya. Oke, kemudian untuk sharing, ini untuk computer name untuk sharingnya. Kemudian ada sound untuk pengaturan sound system ya. Ini seperti biasa lah. Kemudian sini ada power. Nah, ini blank screen ada lagi di sini ya. Kemudian ada power button itu yang ada di keyboard. Kadang-kadang beberapa keyboard suka ada tombol powernya. Kemudian ada settingan display. Ini orientationnya, kemudian resolusi, refresh rate, adjust for television, ada scale-nya, ini ada fractional scaling, nanti tinggal diatur-atur. Kemudian ada mouse dan touchpad. Nah, ini untuk mouse speed-nya. Kemudian ada keyboard shortcut. Nah, ini Anda boleh pelajari nih keyboard shortcut-nya ya. Untuk pindah-pindah, ada home, ada launch calculator. Untuk buka kalkulator tuh kita mencet apa, buka email kita mencet apa. Nah, ini bisa Anda hafalin ini, terus bisa juga dilakukan pengaturan sendiri gitu ya untuk ininya. Nah, ini kayak misalnya mau shutdown itu control shift break. Di keyboard ada beberapa keyboard yang ada tombol breaknya. Kalau misalnya ini Anda bisa rubah juga ini. Nah, ini. Oke. Kemudian di sini ada pengaturan untuk printer. Ada pengaturan untuk printer. Jadi kalau misalnya ada install, kalau Linux sih nggak perlu install. Kadang-kadang udah ada drivernya, udah detect. Jadi ini bahkan printer yang boleh dibilang printer yang keluaran tahun 2020-an lah ya. Itu udah otomatis kedetek sama dia. Gitu. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi dengan driver sebetulnya kalau urusan Linux ya. Kemudian ini removable media, itu pengaturan untuk ya flash disk, CD segala macam. Ini untuk color, untuk warna. Ini warnanya. Kemudian ada regional setting, ini ada language, bahasa, kemudian formatnya. Karena kita dijajah sama Amerika ya, jadi kita formatnya pakai United States ya. Kalau pakai bahasa Indonesia boleh-boleh aja, tapi ntar bingung sendiri, saya nggak tanggung jawab.
Kemudian di sini ada universal access ya seperti ini. Kemudian ada ini user. Kalau misalnya Anda mau menambahkan user ada di sini. Kemudian ada default application web. Ketika Anda buka file web itu akan aplikasi apa yang terbuka. Ketika buka email aplikasi apa yang terbuka. Seperti itu kira-kira. Kemudian ada date time. Nah ini untuk pengaturan waktu. Nah ini saya menggunakan pengaturan waktu yang langsung dari internet ya. Kemudian automatic time zone nya udah Jakarta, udah bener. Formatnya 24 jam. Ini about ini adalah informasi dari Linux-nya. Ini device name saya ISEP, memori 6,8 GB, prosesor AMD, grafik AMD, disk capacity 2,3 tera, OS Ubuntu 20.04, tipenya 64 bit, genome versionnya Windowing system, software update juga di sini bisa diklik. Oke, itu untuk pengaturan settingnya ya. Oh ini software update-nya. Ini untuk pengaturan auto update-nya ya. Nah, itu untuk settingnya ya. Untuk settingan pada Ubuntu. Oke, kita close. Nah, sekarang seperti yang tadi saya sampaikan di awal, komputer itu setidaknya Office itu penting lah, meskipun kita bukan gunakan itu untuk mengetik, tapi kadang-kadang kita suka membutuhkan aplikasi Office ya. Jadi setidaknya Office itu harus ada. Kalau pakai Windows, permasalahannya Office-nya tuh beda sendiri. Jadi kalau misalnya Anda beli Windows, ya cuman Windows-nya doang. Anda dapat misalnya beli komputer atau laptop yang sudah built-in di dalamnya, ada OS Windows-nya. Nah itu tidak berikut dengan Office-nya ya. Office-nya beli terpisah, beli sendiri. Nah itu kan merepotkan ya. Tapi kalau misalnya di Linux, Anda kemarin waktu install, kalau misalnya bukan minimum yang dipilih, udah ada include aplikasi Office di dalamnya, yaitu LibreOffice. Nah, seperti apa LibreOffice? Sama seperti Office yang lain ya, termasuk Microsoft Office, dia ada aplikasi untuk word prosesornya ya, untuk pengolah katanya. Kalau di Office itu, kalau di Microsoft Office ada Microsoft Word. Kalau misalnya di sini ada LibreOffice Writer. Mana tanya? Ini ada LibreOffice Writer. Seperti apa LibreOffice Writer? Kita akan coba buka ya. Buka pertama agak lama nih. Komputer sayanya sih. Kalau udah ini dia cepat. Nah seperti ini LibreOffice Writer. Jadi yang ngetik, canggih-canggihnya ngetik mau ngapain sih gitu kan. Ngetik itu kan yang penting pengaturan margin. Pengaturan margin di sini juga ada. Kalau nggak salah di format page. Di mana? Saya lupa juga. Nah, ini ada page style. Ini untuk pengaturan format page-nya, ada organizer-nya. Jadi di sini ada format kertasnya, dan tinggal pilih mau kertasnya apa. Kemudian kalau mau manual ini, kemudian ada orientation-nya, ada portrait atau landscape. Kemudian ada paper tray ini untuk printer. Kemudian ada marginnya di sini. Nah, cuman ini pakai inci ya, pakai inci. Kalau misalnya Anda pengen rubah pakai sentimeter, Anda boleh cari aja di Google. Misalnya Libre, ini supportnya udah banyak juga kok. Libre, oh ya, by the way LibreOffice ini ada yang versi Windows juga kalau saya nggak salah. LibreOffice Windows coba. Jadi kalau pun misalnya Anda menggunakan Windows terus nggak mau nambahin dosa gitu ya dengan memakai bajakan yang banyak, Anda bisa download LibreOffice untuk versinya Windows. Karena bagaimanapun juga menggunakan bajakan itu sama dengan mencuri ya. Dan mencuri secara hukum legal itu pun tidak diperbolehkan. Oke, jadi tinggal download aja. Dan kalau misalnya tadi ingin LibreOffice rubah ke sentimeter, nah ini ada tuh, ada. Jadi udah banyak banget juga yang versi bahasa Indonesia. Jadi Anda nggak sendiri, kalaupun misalnya Anda menggunakan Linux, itu udah banyak banget di Indonesia yang
menggunakan Linux dan temennya banyak. Jadi nggak usah khawatir untuk mencari tutorial-tutorial atau referensi-referensi untuk menggunakan Linux. Oke, kita balik lagi. Nah, ini tinggal dirubah nanti kalau misalnya ini. Kemudian ini ada area, ini untuk warna, gradient, bitmap. Nah ini standar lah ya. Nah ini untuk transparansi page-nya. Ini header, kalau misalnya Anda mau pakai header. Footer, seperti biasa, border, garis pinggir. Sama lah kayak Windows ini. Kemudian kalau misalnya kayak mau bikin kolom koran gitu, mau berapa kolom, ini ada juga. Jadi nggak usah khawatir lah. Apa di sini ada, footnote juga ada. Kalau misalnya Anda mau menggunakan untuk menulis karya ilmiah, pakai footnote juga ada. Terus ya ini huruf-hurufnya ada huruf bawaan Windows, huruf bawaan Linuxnya. Terus saya juga ada install beberapa font yang saya ambil dari internet yang gratisan gitu ya. Itu banyak banget font-font di internet kalau misalnya kita mau ngambil juga di internet, font-fontnya ada banyak banget. Ini untuk menebalkan, memiringkan, ini untuk underline, kemudian ini untuk jadi di strip gitu tengah-tengahnya. Ini untuk kuadrat. Ini untuk yang kuadrat di bawah. Apa namanya saya lupa. Nah, ini untuk warna juga bisa atur ya pewarnaannya untuk menambahkan tabel, menambahkan gambar, menambahkan grafik. Ini untuk text box, kalau di Word itu ada Word saya lupa, udah lama tuh nggak pakai Office. Ini untuk page break di Office juga ada. Nah ini ada luar biasanya nih ya. Salah satu kelebihan dari LibreOffice adalah Anda bisa langsung ekspor ke PDF. Jadi kalau mau bikin file PDF itu tinggal klik aja ini, kita tinggal langsung simpan PDF. Oke, itu nah Open Office, LibreOffice Writer ini itu juga ada banyak banget fitur-fiturnya yang bisa Anda eksplorasi ya. Kalau misalnya bingung, sekali lagi Anda nggak sendirian, tinggal searching aja di Google mau bagaimana. Nah itu tinggal searching aja di Google. Sekarang saya coba ini ya, Save As. Nah si LibreOffice Writer ini support ekstensi apa saja sih? Nah defaultnya itu adalah ODT. Jadi kalau Anda menemukan orang yang ngirim file Word tapi dia ODT, nah itu besar kemungkinan dia pakai LibreOffice ya, karena defaultnya itu adalah ODT. Nah, dia bisa simpan juga nah banyak nih, dia bisa nyimpan ke Word juga, bisa docx, bisa doc biasa, bisa XML juga gitu ya, bisa RTF juga, bisa TXT juga gitu ya, bisa macam-macam ya. Bisa macam-macam layaknya Word yang biasa Anda pakai. Yang beda cuman dari si penampilan aja kayaknya kaku gitu ya, penampilannya seperti ini gitu. Nah ini untuk LibreOffice Writer-nya. Nah sekarang bagaimana untuk Excel-nya? Nah, Excel-nya versi LibreOffice itu seperti apa? Kita bisa langsung di sini, ini kelebihan dari LibreOffice. Kalau misalnya Anda mau buat dokumen Excel baru, Anda tinggal buka ini aja. Nah di sini tinggal pilih. Ya ada spreadsheet. Ini untuk Excel-nya. Seperti ini tampilannya. Jadi kayak Excel lama ya, kayak Excel 2 XP atau 2003 begini juga nggak ya, lupa saya. Ya ini untuk Excel-nya LibreOffice, namanya LibreOffice Calc ya, kalkulator. Nah ini ya boleh dibilang saya sih tidak menemukan kendala selama menggunakan Excel ini dengan yang standar-standar ya, LibreOffice yang standar-standar ini. Dia ya standar lah, ada untuk pengaturan kertas ya, sama kayak tadi ada page gitu ya. Kemudian ada ini insertnya, dia bisa insert pivot table, juga bisa bikin juga pivot di sini. Kemudian dia bisa bikin chart juga, bisa bikin grafik juga ya, sama aja. Untuk rumus-rumusnya juga sama ya. Misalnya nih saya buka ya formula, kita lihat. Nah ini rumus-rumusnya juga hampir sama dengan Excel ya, hampir sama dengan Excel. Ini misalnya kita coba kategori, ada kategori database bahkan.
kategori date time ya, untuk tanggal, ini untuk tanggal. Kemudian kalau untuk finansialnya ada macam-macam ya, nanti Anda boleh eksplorasi sendiri. Kemudian ada logicalnya, ada and, if, else, segala macam lah. Kemudian ada matematikalnya, ada ABS absolute, kemudian ada sin, kemudian cost, econ, kemudian macam-macam lah. Ada floor, ada sum, average, itu mah apalagi lah itu mah ya. Udah pasti ada nih, ada sum if, ada tangan, ada sign, ada macam-macam, ada count. Semua fungsi Excel itu bisa di sini. Untuk fungsi teksnya juga sama, ada VLOOKUP, HLOOKUP ada juga di sini ya. Ini ada upper untuk membesarkan, ada trim, kemudian ada replace, ada len, mid, itu sama ya. Find, ada concat, concatenate, ada decimal, ya ada lookup, mana lookup? Lookup. Kita bisa cari aja di sini. Kita bisa cari juga sini. Lookup. Nah, ini ada lookup, ada VLOOKUP, ada lookup. Jadi overall sama aja sih ya, nggak ada beda sebetulnya. Cara fungsi itu masih bisa difungsikan. Cuman saya belum menemukan sih untuk styling ya, untuk jadi kalau di Excel yang sekarang itu kan ada, kita bisa bikin style untuk tabelnya ya. Jadi headernya itu warna apa, terus ininya selang-seling. Nah, ini saya belum menemukan. Kalau Anda yang tahu boleh isi di kolom komentar ya. Sorry. Ini untuk page break nih. Ada freeze, untuk freeze ya. Untuk freeze ini bisa di split 3 windownya untuk header footernya, special karakter. Ini kayak misalnya Anda mau operasi-operasi matematika gitu ya. Default chart, image, ini auto filter, segala macam, sorting, ini untuk untuk currency, ya, itu bisa. Semua bisa lah kalau menurut saya ya. Jadi Anda tidak akan kerepotan juga menggunakan LibreOffice ini. Nah, kemudian ini saya close dulu satu, biar nggak terlalu berat. Kemudian untuk PowerPoint-nya ada presentation, ada LibreOffice presentation. Nah, namanya LibreOffice Impress. Ini untuk PowerPoint-nya. Ini untuk PowerPoint-nya, sorry. Ini sama juga ya, seperti PowerPoint pada umumnya. Anda bisa buat animasi juga, bisa bikin macam-macam ya. Kurang lebih sama lah seperti PowerPoint pada umumnya. Cuman ya tampilan aja sih kayak gini. Jadi kalau untuk ini udah powerful kok ya. Bisa bikin tabel juga. Ini untuk start presentasinya kayak gini. Kemudian ini ada slide-slide-nya, ini display slide-nya mau seperti apa. Nah, ini mau di poin-poin misalnya mau bikinnya atau mau seperti ini, itu bisa ya. Nah, ini tinggal dieksplorasi aja sih sebetulnya ya. Nah, ini untuk formattingnya seperti ini atau mau bagaimana gitu ya, mau kayak gini gitu. Terus ada duplicate juga, ada new slide juga nih. Ya, terus untuk stylenya, nah ini untuk slideshow-nya, untuk animasinya itu sama aja. Kalau nggak salah sih klik kanan, edit style. Oh sorry, bukan. Saya lupa di mana. Saya juga pernah bikin sih kemarin untuk presentasi. Nah ini untuk kalau misalnya dia diklik itu nanti akan ke mana gitu ya. Ini untuk kliknya, untuk animasinya. Animasi ada di mana ya? Saya lupa ya. Ada di slide ini, ada navigate ini untuk ini ya. Properti, ini bukan. Ya balik lagi, kita tinggal cari aja di Google.
LibreOffice Impress Animation. Agak mulai lambat nih. Nah, ini yang tutorial YouTube juga ada. Kalau bahasa Indonesia ada juga banyak gitu. Animasi sederhana dengan LibreOffice, ya, bisa buat animasi juga. Oh, versi bahasa Indonesia ada banyak banget. Videonya juga ada. Jadi ya bisa sampai bikin kayak gini juga. Di YouTube, buka YouTube. Ya. Ya, jadi fitur-fiturnya udah banyak banget ya. Ini yang excelnya tadi saya hapus. Dan save. Ini yang ininya. Terus ada juga yang draw widgetnya. Nah, kita bisa juga LibreOffice Draw untuk gambar ya. Ini untuk menggambar. Kayak Paint lah. Kalau kalau di Windows itu kayak Paint. Kalau misalnya mau gambar-gambar, ini mau bikin, misalnya Anda mau bikin flowchart, meskipun tidak disarankan pakai ini, tapi ini bisa kok ya. Bisa kok, tuh lebih lengkap juga fiturnya dibandingkan dengan Paint ya. Tuh, udah berapa menit nih? Baru setengah jam, lumayan juga mas-masan ngomong setengah jam. Ini untuk aplikasi Office-nya ya, ini untuk aplikasi Office-nya. Jadi mungkin sampai sini dulu aja kali ya, biar nggak kepanjangan juga videonya, biar nggak bete. Ada PhD nih iklan. Oke, itu saja mungkin video kali ini. Video selanjutnya mungkin saya akan coba memperkenalkan lagi aplikasi-aplikasi. Kalau tadi kan standar untuk Office-nya. Nah, di video selanjutnya mungkin kita akan coba untuk ke desain grafis ya, aplikasi yang digunakan untuk desain grafis pada Linux gitu. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.